Yuk, belajar sejarah yuk. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Yuk, sebelum kita belajar sejarah, kita harus tahu dulu nih strong way kita. Kenapa sih aku harus belajar sejarah? Karena setiap yang kita lakukan itu harus tahu dulu kan alasannya, ya enggak sih? Nah, sejarah ini seperti kolerasi antara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dalam surah Yusuf ayat 111, bahwa orang yang mempelajari sejarah Allah mention sebagai orang yang berakal sehat. Sejarah juga bisa jadi solusi atas permasalahan kita. Kalau kita pikir nih, semua yang terjadi saat ini itu hanya pengulangan dari masa lalu, ya enggak? Tapi namanya aja yang beda. Riba jadi bunga, Homer jadi wine, Amer dan kawan-kawan. Dulu penjajahan, perbudakan, sekarang jadi hegemoni. Dan juga seperti isi Al-Quran, itu adalah sejarah. Jadi sejarah itu sangat penting untuk kita pelajari supaya kita bisa pakai nih dalam menjalani hidup kita sekarang dan untuk menentukan masa depan kita. Sejarah itu dianalogikan seperti anak panah, semakin ditarik ke belakang, maka daya untuk melesat ke depannya semakin tinggi. Itu kalau sejarahnya benar. Kalau sejarahnya salah, maka seperti mengambil busur panah yang salah, menakar yang salah, menarik ke belakang yang salah, sasaran yang salah. Dampaknya mengupayakan hidup ini menuju tujuan yang salah, sehingga kita bisa jatuh pada akhir yang salah pula. Jadi sangat penting juga kita memastikan bahwa sejarah yang kita pelajari ini adalah sejarah yang benar. Karena suka nggak suka, semua yang ada di dunia ini nggak lepas dari adanya sejarah. Dan kebanyakan sejarah di dunia ini hanya berlandaskan kira-kira aja. Contohnya nih, seperti yang kita pelajari kan ya di sekolah. 18 miliar tahun sebelum Masehi ada proses terciptanya alam semesta dan tata surya melalui Big Bang. Terciptanya bumi dari panas, kemudian muncul zaman es, kemudian muncul hewan bersel satu yang nantinya jadi cikal bakal mamalia. Kemudian mamalia raksasa dinosaurus, kemudian mamalia itu berevolusi, jadilah ada kera yang bisa berjalan pakai 2 kaki. Kemudian kera itu bisa berburu, kera itu bisa bercocok tanam, kera itu bisa kemudian hidup di zaman batu, terus zaman besi, perunggu, dan ini semua landasannya adalah kira-kira. Dan bagi kita umat Islam yang percaya bahwa Allah itu Tuhan kita yang maha benar, yang tahu segalanya, kita udah diceritakan sejarah melalui firman-Nya Al-Quran dan As-Sunnah, yang ini udah pasti benar, wong ini dari sang pencipta langsung. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi 5-6 periode dalam persejarahan manusia. Yang pertama itu ada masa kenabian. Yang kedua, khilafah ala minhaj an-nubuwah, kekhilafahan yang mengikuti metode kenabian. Yang ketiga, mulkan adon, era kerajaan yang menggigit. Keempat, ada mulkan jabarian, para pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang kelima, kembali ke khilafah ala minhaj an-nubuwah, atau kekhilafahan yang kembali mengikuti metode kenabian. Terus yang keenam, Nabi pun diam. Sebagian ulama menganggap bahwa ini adalah era yang berbeda. Di sini aku
mau cerita tentang masa-masa kenabian secara umum aja ya, dari 25 nabi dan rasul yang dimention sama Allah. Tapi nggak semuanya sih, cuma garis besarnya aja. Kalau kita pelajari, kita bisa tarik tuh benang merah yang ada kaitannya sama sejarah yang kemarin Teh Tin cerita sampai akhir kiamat nanti. Aku cerita ini menurut yang aku pelajari dari guru-guru yang memang belajar sejarah, baik itu dari segi ilmiah dan Al-Quran. Aku cuma cerita ulang sih apa yang disampaikan guru-guru aku, kayak kemarin-kemarin copy paste gitu. Dan cuma cerita garis besarnya aja, supaya kita paham bahwa nabi dan rasul yang Allah utus ini kerja tim loh sebenarnya. Mereka tuh bawa misi yang sama, nggak seperti yang diperkenalkan sama masyarakat tentang hidup seperti alam liar, memangsa atau dimangsa. Ini yang aku sampaikan sependek yang aku pelajari aja ya. Kalau mau belajar lebih dalam, bisa ikut kelas akidah dan sejarah di platform Yuk Ngaji. Atau Ustadz Adi Hidayat juga meneliti tentang sejarah sih, atau ulama-ulama yang lain banyak kok. Terserah teman-teman mau belajar di mana. Nah, sebelum cerita tentang nabi dan rasul, kita harus tahu dulu nih perbedaan antara nabi dan rasul itu apa aja sih. Menurut ulama ada dua pandangan sih. Yang pertama, nabi itu adalah lelaki pilihan dari Allah yang menerima wahyu tapi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Adapun rasul sama-sama lelaki pilihan yang menerima wahyu dari Allah tapi memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Terus pandangan yang kedua, nabi dan rasul di sini sama-sama adalah lelaki pilihan yang menerima wahyu dari Allah dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Bedanya di sini cuma risalahnya aja. Kalau nabi hanya melanjutkan risalah yang disampaikan dari rasul sebelumnya, sedangkan rasul di sini itu membawa risalah yang baru. Kita tahu kan ya bahwa nabi dan rasul itu ada banyak. Dalam Ibnu Katsir aja, nabi sendiri ada sekitar 124.000 nabi dan rasul ada sekitar 313 rasul. Tapi kita cuma diwajibkan tahu yang 25 nabi dan rasul aja. Dan tadi kita disambut dengan surah As-Saff ayat 61 ayat 7 sampai 9. Surah itu kurang lebih menceritakan begini, ada sekelompok orang yang zalim yang mengganti ayat-ayat Allah untuk menghilangkan cahaya iman dari hati orang-orang mukmin supaya orang-orang mukmin mengikutinya. Tapi di situ Allah juga bilang, tapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang membencinya. Allah akan tetap memenangkan Islam. Dan siapakah mereka? Ini yang akan kita cerita sebenarnya, tentang siapa mereka, apa misi mereka, dan apakah mereka masih ada sampai sekarang. Maaf ganggu. Sebelum lanjut, sebelum si Tina Chan jelasin masa kenabian, di sini aku kasih timeline rujukan dari Qasas Al-Anbiya Ibnu Katsir supaya teman-teman kebayang waktu kejadiannya kapan. Kita pakai perkalenderan Masehi aja ya. Dimulai dari Nabi Adam 5872 tahun sebelum Masehi, kemudian Nabi Isa 0 sampai atau 1 Masehi karena tahun Masehi diambil dari cerita kelahiran Nabi Isa. Kemudian Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam 570 tahun Masehi. Dan sekarang kita 2021 Masehi. BTW, perkenalkan karakter baru aku, namanya Tina Chan. Dia baru magang sih, masih aku pantau soalnya dia tadi sempet tidur kan ya pas jelasin pengantar. Parah tuh anak. Selanjutnya Tina Chan akan jelasin sampai habis modar. Selamat menikmati. Oke, makasih Teh Tin. Yang pertama, mereka ini siapa? Mari kita flashback ke belakang untuk nyeritain ini semua. Seperti yang Teh Tin cerita di episode Uqdatul Kubra kemarin, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ada, Allah menciptakan pena. Kemudian kita tekan kontrak sama Allah kan ya, bahwa kita akan jadi khalifah di bumi. Dan ini adalah tekan kontrak terbesar kita sama Allah.
Junjungan Nabi Adam 587 tahun sebelum Masehi. Tapi ya namanya manusia senantiasa lupa, senantiasa salah. Bahkan manusia pertama pun gak luput dari kesalahan. Kita sudah tahu ceritanya kan, yang Hawa dihasut oleh iblis untuk makan buah terlarang. Terus Hawa ngajak Adam buat ikut makan dan mereka pun diturunkan ke bumi. Setelah itu apa yang terjadi? Di situ iblis memainkan lagi perannya. Iblis juga minta turun dong ke bumi supaya bisa membuktikan bahwa dia lebih baik daripada Adam. Dan singkat cerita, di bumi Adam dan Hawa dipisahkan selama beratus-ratus tahun, kemudian bertemu lagi dan jadilah punya berpasang-pasangan anak laki-laki dan perempuan. Terus anak itu disuruh menyebar ke seluruh bumi, dan disitulah anak-anak Adam memulai peradaban. Dan di antara sekian banyak anak Nabi Adam, ada nih mulai tergoda dengan iblis, dan ia pun mulai melakukan dosa-dosa. Dan kita tahu dosa pertama yang dilakukan manusia di bumi adalah saat Qabil bunuh Habil. Setelah itu generasi-generasi mulai melakukan dosa, dari bunuhnya pakai batu, tombak, rudal, bom, sampai dukun. Darah manusia tetap tumpah sampai sekarang kita berbicara. Orang lupa terus, tapi Allah baik. Allah ingin manusia kembali kepada jalannya. Allah gak mau manusia lupa untuk apa dia hidup. Maka Allah utus Nabi dan Rasul setelahnya untuk manusia itu bisa kembali ke kenapa dia hidup. Nabi Idris 453 tahun sebelum Masehi. Maka 1300 tahun setelah Nabi Adam, Allah utus Nabi Idris alaihissalam yang dakwahnya itu kayak jamaah tabligh gitu, yang ketuk pintu rumah orang satu-satu untuk jelasin tentang tauhid, tentang keesaan Allah, sampai Nabi Idris ini disebut sebagai nabi yang mendakwahi seluruh manusia. Tapi ya tetap aja banyak yang lupa, banyak yang salah. Tapi Allah baik. Allah kemudian utus Nabi Nuh 393 tahun sebelum Masehi, 540 tahun setelah Nabi Idris, Rasul pertama yang Allah angkat. Tapi kisah beberapa masa sebelumnya diangkat Nabi Nuh menjadi Rasul, ada 5 orang soleh mengajarkan kepada masyarakat dengan akhlak yang mulia dan ketaatan kepada Allah di masa itu. Singkatnya mereka wafat, kemudian iblis datang lagi tuh kepada masyarakat yang merasa kehilangan pada saat itu. Dia bilang, tenang aja supaya kalian bisa mengingat mereka. Kenapa kalian gak buat patung aja supaya kalian tenang? Maka mereka bikin 5 patung. Ada pertama patung Wad, terus Suwa, Yalguth, Ya'uk, sama Nasr. Awalnya sih lihat-lihat aja, tenang. Lama-lama kok lihatnya jadi kayak menguatkan ya. Maka iblis goda lagi masyarakat, mulai datang ke situ jadi wasilah buat meminta sesuatu. Lama-lama mintanya ke situ. Terus mulai tuh ngasih persembahan kayak makanan, buah-buahan. Dan pada akhirnya iblis berhasil membuat 5 patung tadi jadi bahan sesembahan untuk menyekutukan Allah. Tapi Allah baik, dia nggak mau manusia itu menyimpang terlalu jauh. Maka Allah tugaskan Nabi Nuh untuk meluruskan kembali. Singkatnya, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, mulai dari dakwahnya secara terbuka sampai secara diam-diam. Saking bebalnya mereka, nggak ada yang mau beriman kecuali sedikit. Sampai bisa dihitung jari coba yang beriman itu. Kemudian Allah perintahkan Nabi Nuh buat bahtera. Yang beriman itu disuruh naik ke bahtera Nabi Nuh, dan yang enggak ditenggelamkan, termasuk istri Nabi Nuh dan 1 anaknya. Hewan pun dinaikkan berpasang-pasangan ke kapal Nabi Nuh. Dan banjir ini gak main-main teman-teman. Ini bukan banjir lokal, tapi banjir yang menenggelamkan seluruh bumi. Coba kita lihat di catatan geografik misalnya, bahwa semua peradaban mengisahkan ada banjir besar yang punya timeline nyaris bersamaan, atau bisa dikatakan bersamaan. Berarti bisa dikatakan bumi ini tenggelam.
banjir yang seakan-akan Allah ingin mereset kehidupan manusia. Nyisain cuma yang baik-baik aja, yang orang salah dan gak mau nurut itu ditenggelamkan. Dan kalau di penelitian ilmiah ada yang namanya banjir, bahkan yang konon katanya karena banjir itu manusia purba jadi punah, terus manusia yang kera yang berevolusi nggak lagi berevolusi katanya sih. Dan dimulailah kembali kehidupan baru. Di sini Nabi Nuh punya 4 putra yang nantinya jadi bapak moyang kita. 4 putra itu namanya Sam, Ham, Yafith, dan Kan'an. Yang gak selamat Kan'an dan ibunya. Anak-anak Nabi Nuh ini dibagikan 3 wilayah di dunia. Sam ini nanti jadi bapak moyangnya bangsa Arab. Kalau Ham, bapak moyangnya bangsa Afrika yang berkulit hitam. Sama kayak Amerika juga bapak moyangnya berkulit hitam. Yafith, bapak moyangnya orang Mongol kulit putih, disebut bapak moyangnya Ya'juj dan Ma'juj. Kita juga kayaknya bapak moyangnya Yafith deh, karena soalnya ke timur dia. Singkat cerita, Nabi Nuh dan anak-anak serta orang beriman lainnya membuat peradaban baru lagi. Enak dong, berarti dunia ini steril daripada manusia-manusia yang bikin onar. Harusnya setelah itu nggak ada yang salah dong. Setelah itu nggak ada yang lupa lagi dong. Ternyata enggak. Bahkan setelah banjir ini manusia masih lupa, masih salah. Maka Allah memerintahkan Nabi berikutnya 2000 tahun sebelum Masehi. Nabi ini menghadapi kezaliman yang seperti surah As-Saff tadi. Orang yang paling zalim. Kenapa? Orang ini bukan hanya menyekutukan Allah, tapi juga mengambil kekuatan jin dan iblis untuk menjadikannya Tuhan. Ada yang tahu nggak siapa? Dia ini orang yang karena kekuasaannya bisa membuat peradaban sebengah ini. Bega banget kan ya? Kapan peradaban ini muncul? Ada yang jawab Firaun? Keliru. Ini adalah mbah moyangnya Fir'aun yang dikatakan lebih bebal dari Fir'aun. Dia bahkan buat menara yang kalau lagu itu Stairway to Heaven, dia bangun menara setinggi itu untuk menembus langit supaya bisa nantangin Tuhan katanya. Katanya sih kalau memang Tuhan itu ada, biarkan aku membuat istana untuk menembus langit dan aku akan tantang dia. Kira-kira begitu. Dia juga yang kemudian bisa bikin Garden of Babylonia kayak semacam surga di dunia, taman gantung yang dibikin di atas gunung. Dia juga yang mewarisi kepada kita cerita tentang zodiak. Dia juga yang menyembah dewa tertinggi yang namanya Sol Invictus, dewa matahari. Dia juga yang bekerja sama dengan iblis untuk mencatat ramalan yang akan terjadi pada kehidupan manusia. Dan ramalannya itu benar karena emang pada masa itu jin masih bisa nyuri dengar dari langit. Karena pintu langit masih terbuka waktu itu. Sampai nanti Rasulullah SAW lahir, pintu-pintu langit udah ditutup. Makanya zodiak ini tuh nggak berlaku lagi walaupun teman-teman ngikutin ya, naudzubillah. Ini adalah syirik besar. Dan walaupun diikutin sama orang itu nggak bakal tepat. Tapi kalau diikutin pada zaman itu akan selalu tepat. Makanya penyihir pada zaman dulu itu hebat-hebat, seperti penyihirnya Fir'aun yang bilang nanti kamu akan dibunuh sama anak laki-laki yang lahir tahun ini. Dan betul kan terjadi. Nabi Musa lahir di tahun itu walaupun bukan dari tangan Nabi Musa sih langsung, tapi Fir'aun mati karena berkonflik sama Nabi Musa. Dia juga yang membagi waktu dengan angka 6. Jadi kalau teman-teman lihat 1 menit itu 60 detik, 1 jam itu 60 menit, 1 hari itu 24 jam yang bisa dibagi 6, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 12 bulan atau 360 hari. Selamat, Anda mendapatkan warisan dari